siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Karena kebenaran firman Tuhan itu yang memerdekakan setiap kami. Sembuhkan yang sakit, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia, khususnya Bekasi Town Square ya, gereja tercinta kita ini. Dan biasanya hari Kamis sibuk dengan pekerjaan, tapi hari ini kita libur nasional Bapak Ibu, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Dan oleh karena itu biarlah berkat melalui firman Tuhan pada hari ini ya bisa membawa sukacita bagi kita semua ya. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada sore hari ini. Judul kenaikan Tuhan Yesus adalah dari bumi ke sorga. Ya, temanya adalah dari bumi ke sorga ya. Kita pelajari dari Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lukas pasalnya yang ke-24 50 sampai 53. Yuk silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Oke, slide selanjutnya. Alkitab menceritakan Yesus naik ke sorga, ya, meninggalkan jejaknya yang ditinggikan di atas bumi. Hal ini membuktikan bahwa apa? Bahwa kekuasaan Yesus di atas segalanya dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kekuasaan Yesus melebihi apapun. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus, kita tidak bisa lupa dari namanya kebangkitan Yesus. Kalau kita berbicara tentang kebangkitan Yesus, kita tidak pernah lupa juga tentang kematian Tuhan Yesus. Dan kita juga harus memulai dengan namanya Yesus menjadi manusia, Allah menjadi manusia. Karena apa? Karena Allah menjadi manusia, Yesus mati dan bangkit dan Yesus naik ke sorga. Itu sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Jadi apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama satu persatu akan digenapi. Nah, ketika kita berbicara tentang kelahiran Yesus, Allah menjadi manusia dan Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga dan Yesus naik ke sorga. Ini membuktikan apa Bapak Ibu? Bahwa Yesus yang Bapak Ibu dan saya percaya, dia benar-benar Tuhan dan juru selamat bagi kita. Ya, tidak ada manusia yang bisa mati dan bangkit. Tidak ada manusia yang bisa tiba-tiba naik ke sorga. Ya, tiba-tiba naik ke sorga. Kuasanya dari mana? Kalau kita belajar Alkitab di dalam perjanjian lama, ada namanya Elia dan Henok. Ya, mereka tidak mengalami kematian, mereka rapture, mengalami pengangkatan. Dan mereka naik ke sorga. Itu bukan karena kuasa Elia dan Henok. Tapi karena Tuhanlah yang mengangkat mereka naik untuk masuk dalam kerajaan sorga. Nah, makanya kalau hari ini Bapak Ibu dan saya kita melihat bahwa Alkitab menceritakan Yesus naik ke sorga, itulah yang membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan kita Bapak Ibu. Yesus adalah juru selamat. Ya, saya katakan tadi bahwa kekuasaan Yesus di atas segalanya dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kekuasaan Yesus melebihi siapapun. Jadi inilah yang membuktikan bahwa Tuhan mampu melakukan apa saja dalam kehidupan kita. Dia mampu menjadi manusia, dia bisa mati dan dia bangkit dan dia naik ke sorga. Ya kan? Dan Tuhan mampu melakukan apa saja. Oleh karena itu, dengan kenaikan Tuhan Yesus, Bapak Ibu dan saya harus semakin lagi lebih percaya kepada Tuhan. Ya, di saat kita terbatas dalam menjalankan sesuatu, Tuhan mampu melakukan yang ajaib. Di saat Bapak Ibu dan saya berjalan, bekerja usaha dalam bisnis, bertemu dengan jalan buntu, kita percaya Tuhan mampu ya membuka jalan terbuka bagi kita. Di saat Bapak Ibu dan saya mengalami sakit penyakit, Bapak Ibu percaya bahwa oleh darah Yesus, oleh bilur-bilurnya, Tuhan sanggup memberikan kesembuhan bagi kita. Ya kan? Jadi ketika kita berbicara kenaikan Tuhan Yesus, ya kenaikan Yesus ke sorga, Yesus bukan berasal dari dunia ini. Karena Yesus harus kembali ke sorga. Ngapain Yesus ke sorga? Menyediakan tempat bagi Bapak Ibu dan saya. Ngapain Yesus ke sorga? Ya, Yesus menyediakan tempat yang dimana suatu saat nanti Yesus akan datang kembali.
ya, untuk membawa Bapak Ibu dan saya jadi warga sorga. Makanya sebagai anak Tuhan, dari mimbar ini saya katakan, setia sama Tuhan Yesus. Jangan setia kepada dunia, setia kepada Tuhan Yesus. Ya, jangan tergoda oleh keinginan-keinginan dunia, setia sama Tuhan Yesus. Ya, karena langit dan bumi akan berlalu. Kita tidak selamanya tinggal dalam dunia ini. Ya, kita bukan berasal dari dunia ini. Bapak Ibu dan saya berasal dari kerajaan sorga yang sementara tinggal di dunia. Dan Tuhan nanti akan menjemput Bapak Ibu dan saya untuk jadi tetangga di sorga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, makanya dengan kenaikan Tuhan Yesus ini memberikan kabar baik bagi dunia. Lihat, ya, dunia menganggap salib adalah kebodohan. Dunia menganggap salib adalah suatu sia-sia percaya pada salib. Tapi kepercayaan Bapak Ibu dan saya kepada Yesus terbukti bahwa yang naik ke sorga itu adalah Tuhan. Yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu adalah Yesus. Dan Yesus menyediakan tempat bagi Bapak Ibu dan saya. Dan kita bersyukur bahwa di bawah kolong langit ini jalan keselamatan itu hanya Yesus. Itu dia, ya. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, apa tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga? Ya, kita pelajari akan lebih dalam lagi. Belajar dari Alkitab, apa tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga? Yang pertama, tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga, yang pertama adalah Yesus naik ke sorga, Roh Kudus datang. Ya, Yesus naik ke sorga, Roh Kudus datang. Kita lihat Yohanes 16 ayatnya yang ke-7. Yohanes 16 ayatnya yang ke-7. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Oke, slide selanjutnya Pak. Roh Kudus akan menolong orang-orang percaya dalam kelemahan dan menuntunnya ke dalam kebenaran. Nah, ketika Yesus naik ke sorga, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu bisa bayangkan, ya, sebelum kita membahas Yesus naik ke sorga, waktu Yesus mati, bagaimana murid Yesus itu banyak tergoncang. Ya, Petrus hampir menjadi penjala ikan. Ya, hampir kembali jadi penjala manusia menjadi penjala ikan, hampir kembali. Kalau Yesus tidak datang ke Danau Tiberias, Bapak Ibu, saya percaya Petrus sudah meninggalkan pelayanannya. Ya, artinya apa? Artinya kematian Yesus itu menggoncang murid-muridnya. Kenapa? Karena setiap hari bersama Yesus, setiap masalah pasti selesai sama Tuhan. Ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ada yang buta, Tuhan celikan. Ada yang mati, Tuhan bangkitkan. Ya, KKR 5.000 orang, mereka belum makan minum, melalui 5 roti 2 ikan, Tuhan bisa merubah. Ya, membuat makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Jadi apapun masalah di dalam pelayanan, murid Yesus itu tenang. Kenapa? Karena ada Yesus. Nah, ketika Yesus naik ke sorga, Bapak Ibu, Tuhan tahu bahwa manusia itu butuh ditolong. Tuh, manusia itu butuh disupport, manusia itu butuh di backingan, butuh di backup, Bapak Ibu. Ya, makanya Yesus mengatakan apa? Aku harus naik ke sorga. Karena apa? Kalau aku tidak naik ke sorga, roh penghibur itu tidak akan turun, tidak akan bisa bekerja. Yesus harus naik ke sorga supaya apa? Supaya Roh Kudus itu menyertai Bapak Ibu dan saya. Makanya tadi saya katakan Roh Kudus, ya, bisa dikeluarkan kalimatnya, Roh Kudus akan menolong orang percaya di dalam kelemahan. Yuk, bisa dikeluarkan kalimatnya. Roh Kudus akan menolong orang percaya dalam kelemahan, ya, dan menuntunnya ke dalam kebenaran. Bisa dikeluarkan, Mas, kalimatnya, quote-nya, tolong. Ya, Roh Kudus akan menolong orang percaya. Ya, Roh Kudus akan menolong orang-orang percaya dalam kelemahan dan menuntunnya ke dalam kebenaran. Tuhan tahu kita lemah, ya. Ada banyak orang Kristen di akhir zaman ini yang minta doakan pendeta, Pak Pendeta, saya sedang lemah. Kenapa, Bu? Ya, masalah ekonomi, Pak, suami di PHK. Tapi lihat, ketika ada Roh Kudus bekerja, ya kan, keluarga yang sedang patah semangat itu, ya, Roh Kudus memberikan kekuatan. Ya, Roh Kudus mengingatkan firman yang sudah dibacakan. Ya, apa yang Roh Kudus katakan? Bahwa ingat bahwa tiada perkara mustahil bagi Tuhan. Ya kan, percaya bahwa Tuhan akan menolong setiap orang yang berharap kepadanya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, Roh Kudus mengerti akan kelemahan-kelemahan kita. Ya, apa kelemahan Bapak Ibu? Mungkin hari ini ada yang sakit, datang ke gereja dengan sakit penyakit. Ya, datang ke gereja, tadinya sudah lemah, tadinya sudah tidak mungkin ke gereja, sudah putus asa. Tapi lihat, ketika Roh Kudus sedang bekerja, Roh Kudus mengingatkan, ayo bangkit. Ya, melangkah dengan iman. Nanti terima perjamuan kudus, diurapi dengan minyak. Oleh bilur-bilurnya engkau sehat dan engkau sembuh. Ya kan? Hari ini Bapak Ibu mungkin datang dengan kesedihan yang luar biasa. Karena apa? Karena orang tua di kampung, ya, orang tua di kampung mendengar kabar yang tidak enak. Orang tua di kampung sakit.
Tadi saya mendoakan ada satu anak muda di Bidek, ya anak muda itu cerita bapaknya di kampung ya di Sumatera Utara di Medan sakit. Ya kan? Saya katakan Roh Kudus akan menghiburmu. Ya walaupun engkau di Jakarta, bapakmu di Medan, kau mendengar kabar yang tidak enak, bapakmu sakit, Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepadamu. Ya walaupun kau berdoa di Jakarta, ya orang tuamu di Medan, percaya ya bahwa doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Ya, jadi ketika jemaat Tiberias Betos ini datang dengan kelemahan, Roh Kudus bekerja. Ya siapa sih yang bisa kuat 100%? Ya kita bukan Superman. Superman itu adalah ciptaan dari Hollywood. Ya bukan ciptaan Tuhan. Superman itu hanya ciptaan Hollywood. Ya yang diidolakan oleh anak-anak. Makanya anak-anak cita-cita jadi Superman, kuat terus. Kita bukan Superman, Bapak Ibu. Kita manusia, ada kalanya kita kuat, ada kalanya kita lemah. Ada kalanya kita bisa semangat, ada kalanya kita berani, ada kalanya kita punya roh menyala-nyala. Tapi ada kalanya Bapak Ibu dan saya ya punya semangatnya turun, bahkan bisa sampai dalam titik terendah. Semua mungkin pernah mengalami dalam titik yang terendah. Pak, saya pernah Pak 2 tahun yang lalu dalam titik yang terendah. Waktu COVID saya punya bisnis habis Pak, titik terendah. Tapi kenapa bisa bangkit? Itulah pekerjaan Roh Kudus. Ya kan? Pak Pendeta, saya sedang dalam titik terendah. Kenapa? Karena saya dikhianati oleh pacar saya. Pacar saya janji mau nikahin saya. Pacar saya sudah kasih lihat foto-foto prewedding di Bali. Nanti kita resepsinya di Jakarta hotel bintang 5. Ini boro-boro Pak, bintang 7 aja enggak Pak, katanya begitu. Saya dikhianati Pak. Emang laki-laki semua itu buaya Pak. Pendetanya laki-laki Bapak Ibu ya kan. Tuh kayak begini-begini nih, ya kan? Nah, Bapak Ibu lihat dan akhirnya bisa bangkit, bisa move on. Kenapa? Karena Roh Kudus. Ya, jadi apapun hari ini yang sedang Bapak Ibu hadapi, kelemahan apapun, Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, tadi saya katakan lagi juga, Roh Kudus apa? Roh Kudus menolong orang percaya dalam kelemahan dan menuntunnya ke dalam kebenaran. Tuh dia ke dalam kebenaran. Ada kalanya langkah hidup kita bisa salah. Ya kan? Ada kalanya Bapak Ibu nyetir, tiba-tiba rupanya kita salah jalan. Kalau salah jalan muter balik. Rupanya di situ rumahnya. Salah jalan muter balik. Ada kalanya kita jalan hidup kita salah. Ya, jemaat bisa salah, pendeta bisa salah. Makanya Roh Kudus bekerja untuk mengingatkan kita hidup di dalam kebenaran. Ya, kalau kita sudah salah jalan, diingatkan sama Roh Kudus untuk hidup dalam kebenaran, ayo bekerja sama. Ya, jangan kita acuh tak acuh terhadap Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus diperintahkan Tuhan untuk menuntun hidup kita dengan benar. Ya, langkah hidup kita sering salah. Ya, langkah hidup kita sering tidak berkenan di hadapan Tuhan. Langkah hidup kita sering melanggar firman Tuhan. Tapi lihat, kalau hidup Bapak Ibu dan saya dituntun sama Roh Kudus, ya artinya hidup di dalam kebenaran, hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Coba lihat orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Lihat Ayub. Ya, 2 minggu yang lalu saya bercerita tentang penderitaan Ayub. Ya, walaupun dia menghadapi pencobaan, menghadapi sakit penyakit, anaknya mati semua, ya kan, dia punya bisnis hancur semua, tapi dia tetap dipimpin oleh Roh Kudus. Dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tuh lihat tuh. Ya kan, Daud, Bapak, ya Daud. Ya, waktu dia mau berhadapan dengan Goliat, Daud tidak takut. Tapi Daud berani menghadapi Goliat. Itu pekerjaan siapa? Itu pekerjaan Roh Allah. Ya, Yusuf ketika dilempar ke dilempar ke sumur, dikhianati oleh abangnya, difitnah sama istri Potifar, masuk penjara. Ya, siapa yang bisa bela Yusuf? Tidak ada. Tetapi kenapa Yusuf tetap setia dan taat sama Tuhan? Karena Roh Tuhan ada dalam kehidupan Yusuf. Roh Tuhan ada dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Makanya kalau sudah salah jalan, ya mari kita kembali ke jalan yang benar. Ya, ikuti jalannya Tuhan dengan baik. Ya, jalannya Tuhan ada berkat di sana. Jalannya Tuhan ada mujizat di sana. Tapi ingat, jalannya Tuhan juga ada proses yang Tuhan izinkan. Nikmati proses yang Tuhan izinkan. Tetap mengucap syukur, tetap percaya. Ya, kalau tidak ada Roh Kudus, kita tidak bisa mengucap syukur waktu ada penderitaan. Kalau nggak ada Roh Kudus, kita tidak bisa setia dan taat kepada Tuhan. Coba lihat, ada banyak orang Kristen yang ngambek sama Tuhan karena doanya tidak dijawab Tuhan. Tapi kalau kita diurapi dengan Roh Kudus, walaupun doa kita belum dijawab, kita tetap berdoa. Walaupun doa kita belum dijawab, kita tetap setia. Walaupun doa kita belum dijawab, kita tetap ibadah. Hari Minggu datang, ya ibadah kenaikan Tuhan Yesus tetap datang.
dan mereka percaya tepat pada waktunya. Kalau Roh Kudus sudah bekerja, doa-doa pasti dijawab Tuhan. Ya kan? Hari ini Bapak Ibu menikmati bagaimana Roh Kudus sudah menolong kita. Jangan lupa, ya, kalau tahun lalu Roh Kudus sudah bekerja, tahun ini juga Roh Kudus sudah bekerja juga. Dan melihat masa depan ada Roh Kudus di sana. Apa yang Roh Kudus kerjakan semuanya baik bagi kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang pertama, kenapa Yesus harus naik ke sorga? Yang pertama adalah karena Yesus naik ke sorga supaya Roh Kudus datang menolong dan menuntun kita ke jalan yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tujuan Yesus naik ke sorga? Yang kedua adalah Yesus menyiapkan tempat dalam kekekalan bagi kita. Ya, Yesus menyiapkan tempat dalam kekekalan bagi kita. Yohanes 14 ayatnya yang kedua. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Oke, slide selanjutnya. Penentuan jalan ke sorga itu perlu kepastian, bukan spekulasi. Yesus satu-satunya jalan kepastian kepada keselamatan dan jaminan tetap tempat tinggal di sorga. Ya, di bawah kolong langit ini tidak ada yang bisa menjamin keselamatan. Ya, orang boleh ngomong apa Bapak Ibu, di luar sana boleh ngomong apa, tetapi Bapak Ibu dan saya yang sudah percaya akan firman Tuhan, Alkitab tadi mengatakan apa? Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi Bapak Ibu dan saya. Apa yang Tuhan siapkan di kerajaan sorga? Yaitu rumah bagi kita. Ya, kalau ada opung meninggal, ada opah meninggal, keluarga tulis pesan di Facebook, opah sudah meninggal, pulang ke rumah Bapak di sorga. Langsung keluarga yang masih hidup mengatakan apa? Opah sampai ketemu di Yerusalem yang baru. PD-nya minta ampun Bapak Ibu. Ya kan? Ya, sebagai orang Kristen kita mendapatkan janji itu. Ya, kalau kita ngomong sama orang dunia, mereka berbicara sorga, mereka belum yakin. Ya, karena apa? Karena perbuatan baik terus mereka usahakan. Tidak bisa. Kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, Bapak Ibu, ya kan? Kita yang sudah ditebus oleh darahnya, ya, kita sudah disucikan oleh darah Yesus, dosa dan pelanggaran kita diampuni. Sudah seharusnya langkah hidup kita sebagai buah kita diampuni, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Ya kan? Karena apa? Karena masuk dalam kerajaan sorga, logikanya seperti kita masuk pintu sempit atau pintu lebar. Alkitab mengatakan masuklah lewat pintu yang sempit, bukan pintu yang lebar. Pintu yang lebar di situ banyak godaan dan cobaan di sana. Banyak orang Kristen yang tidak kuat masuk pintu yang sempit. Orang Kristen banyak memilih pintu yang lebar. Di sana hidup mau suka-suka, hidup mau dalam dosa, hidup dalam keinginan daging, hidup dalam keduniawian. Lewatlah pintu yang lebar, lewatlah pintu yang tidak sempit. Tetapi kalau kita masuk dalam kerajaan sorga, Alkitab memberikan contoh, masuklah dalam pintu yang sempit. Ya, untuk menerima rumah di sorga, masuklah lewat pintu yang sempit. Pintu yang sempit berbicara apa? Di situ ada proses. Di situ kita harus meninggalkan kedagingan kita. Di situ kita harus meninggalkan keduniawian kita. Dan di situ kita harus menjaga pertobatan dan kekudusan yang Tuhan mau kita kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, makanya kalau Bapak Ibu selama saya ada di Betos ini, ya, minggu kemarin saya jam 2, sekarang jam 4. Mau jam 2, mau jam 4. Di mana saya berkhotbah, saya tidak akan pernah lupa untuk selalu mengingatkan setiap jemaat Tuhan. Ayo jaga pertobatan dan kekudusan. Ya, orang Kristen senang kalau dengar khotbah mujizat. Orang Kristen senang kalau dengar khotbah tentang terobosan. Ada KKR terobosan di sana, breakthrough luar biasa. Tapi waktu ada KKR dengan tema bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, sepi Bapak Ibu. Jangan. Ya, orang Kristen harus mencintai kekudusannya Allah. Karena apa? Berkat dan mujizat belum tentu bisa membawa orang hidupnya takut akan Tuhan. Lihat, 10 orang kusta. Ya, ketika dia menerima kesembuhan, cuma 1 yang balik kepada Tuhan. 9-nya tidak datang lagi kepada Tuhan. Ya, kalau kita hidup dalam pertobatan dan kekudusan, berkat pasti ngikut. Kalau kita jaga pertobatan dan kekudusan, mujizat pasti ngikut kita. Kalau kita jaga pertobatan dan kekudusan, terobosan-terobosan, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Ya, siapa sangka Musa waktu membawa bangsa Israel keluar, berhadapan dengan laut Teberau. Ya, siapa yang belah laut itu kalau bukan Tuhan, kalau bukan Allah yang kudus? Ya, Musa orang yang hidup kudus. Dia punya kuasa, dia belah laut atas perintah Tuhan. Dan Allah yang kudus itu membuat terobosan bagi Musa dan bangsa Israel. Dan akhirnya mereka bisa
melewati laut Teberau. Waktu Firaun masuk laut itu, Tuhan tutup laut itu dan Firaun bersama pasukannya mati. Ya, siapa sangka Petrus bisa berjalan di atas air? Ya, kenapa? Karena Petrus fokus kepada Yesus. Ya, siapa sangka Bapak Ibu, ya Abraham, ya bisa mempunyai anak setelah dia usia lanjut. Kalau dia tidak menjaga hidup Bapak Ibu, tidak mungkin. Makanya di dalam kehidupan kita akhir zaman ini, jaga pertobatan dengan baik. Jaga kekudusan dengan baik. Ya, kita tidak selamanya tinggal di dalam dunia ini. Langit dan bumi akan berlalu. Ya, Pak, doakan saya sampai 100 tahun. Kalau sampai 100 tahun. Ya, nggak ada yang tahu. Mungkin tahun ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Mungkin hari kenaikan Tuhan Yesus terakhir bagi kita. Ya, 2 minggu yang lalu saya katakan, saya masih ingat khotbah saya akhir Januari, akhir tahun di Nias. Siapa tahu Natal tahun 2023 malam tahun baru 2023 adalah tahun terakhir kita. Buktinya apa? Dalam kedukaan saya pernah bawa jemaat ke kuburan meninggal. Papa, ya Natal kemarin masih bersama. Tuh lihat tuh. Ya kemarin masih foto-foto, kemarin masih teleponan, kemarin masih WA. Ya Papa sekarang sudah pulang ke rumah Bapak di surga. Tuh lihat tuh. Gak ada yang tahu namanya hidup, Pak. Kita boleh jagoan di kerjaan kita. Kita boleh hebat dalam pelayanan. Tapi kita tidak kebal dalam kematian. Ya, kedokteran boleh canggih. Ya kan, obat-obatan boleh canggih. Tetapi kalau Tuhan sudah bilang pulang, pulang. Ya, kalau Tuhan sudah bilang kembali, kembali. Ya, Pak Pendeta, Opung sudah meninggal. Menurut Pak Pendeta bagaimana? Opung hidup benar? Hidup benar. Berarti rumahnya sudah jadi. Puji Tuhan. Pak Pendeta, anak muda ini meninggal. Kenapa? Waduh, playboy, cap kampuk, ya kan? Playboy, cap angin. Menurut Pak Pendeta, masuk surga atau tidak? Waduh, saya tidak tahu. Karena ngomongnya depan saya. Tapi setelah ke parkiran jauh, neraka, dadah, ya kan? Ya, hati-hati. Hidup ini bagaikan maut itu satu langkah di hadapan kita. Kita boleh berprestasi, kita boleh hebat dalam bisnis. Tapi kalau kita tidak berjaga-jaga, wah repot juga Bapak Ibu. Harta kita tidak bisa tolong kita masuk alam roh. Ya, uang kita yang banyak di bank tidak bisa menjamin kita jadi warga sorga. Ya, kita punya popularitas, kita viral di medsos, tidak bisa menjamin rumah kita ada atau enggak di kerajaan sorga. Tetapi kalau Bapak Ibu jaga pertobatan, jaga kekudusan, kapanpun Tuhan panggil kita siap. Kapanpun Tuhan panggil, rumah yang sudah Tuhan siapkan Tuhan berikan bagi Bapak Ibu dan saya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya. Jadi tujuan Yesus naik ke sorga, yang pertama supaya Roh Kudus datang. Ya, tujuan Yesus naik ke sorga yang kedua adalah Yesus menyiapkan tempat dalam kekekalan bagi kita, yaitu rumah kekal di sorga. Itu yang kedua. Yang ketiga terakhir, apa tujuan Yesus naik ke sorga? Yang ketiga adalah apa? Persiapkan diri yang benar karena Yesus akan datang kembali. Persiapkan diri yang benar karena Yesus akan datang kembali. Kita lihat Yohanes 14 ayatnya yang ketiga. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Oke, slide selanjutnya. Persiapkan diri yang benar sesuai firman Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Bapak Ibu, kedatangan Yesus yang pertama itu berbicara tentang Yesus harus mati. Allah menjadi manusia. Ya, Yesus mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Setelah 40 hari dia bertemu dengan murid-muridnya dan akhirnya dia naik ke sorga. Nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali berbeda job desk-nya. Alkitab tadi mengatakan apa? Aku akan datang kembali menjemput Bapak Ibu dan saya, supaya nanti di mana aku berada, engkau pun berada. Jadi Tuhan punya rencana yang luar biasa loh, luar biasa. Rencananya apa? Supaya Bapak Ibu dan saya kita jadi tetangga dengan Tuhan Yesus. Gak ada yang bilang amin. Kayaknya memang gak mau masuk surga kayaknya dia. Lupa. Ini bukan soal masuk surga Pak, ini pinjol belum dibayar Pak, pinjol Pak. Udahlah tenang aja, itu Tuhan bereskan nanti. Yang penting dengar dulu nih kabar baik nih tentang kedatangan Tuhan Yesus. Ya kan? Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali Bapak Ibu, tanda-tandanya sudah semakin jelas.
Tinggal 2 penggenapan yang belum terjadi, yaitu apa? Rapture, pengangkatan, dan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Ya, sebelum Yesus datang akan ada pengangkatan dulu Bapak Ibu, rapture. Siapa itu yang diangkat? Orang-orang yang tadi saya katakan jaga pertobatan dan kekudusan. Orang Kristen yang gak jaga pertobatannya, orang Kristen yang gak jaga kekudusannya, jangan pernah berharap terangkat ke sorga. Kita harus terangkat ke sorga. Rapture itu golden ticket. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu tidak terangkat ke sorga, kita akan masuk zaman antikris 3,5 tahun. Dan kitab Wahyu mengatakan apa? Zaman antikris adalah zaman yang sangat mengerikan. Dan banyak orang Kristen murtad karena tidak kuat di zaman antikris itu. Coba lihat tanda-tandanya sekarang. Ya, antikris memang belum kelihatan, tetapi pergerakannya satu persatu sudah mulai kelihatan. Dimulai dari apa? Dimulai dari namanya ekonomi. Coba lihat sekarang. Orang sekarang udah setiap mall sekarang udah cashless. Ya, beberapa mall di Tangerang udah nggak terima lagi uang cash tuh. Ya, kalau nggak pakai ATM atau nggak pakai QRIS. Ya, coba lihat. Zaman dulu kita kalau belum vaksin, Bapak Ibu kalau nggak ada peduli lindungi, kita nggak bisa masuk mall. Ya kan? Ya, mana peduli lindungi? Nggak bisa, nggak keluar. Ya, tapi Pak saya petugas ya, keluar. Tapi saya anak direktur ya, keluar. Nah itu deh. Tapi Pak, nah keluar. Ya udah. Iya kan? Iya kan? Coba lihat Bapak Ibu. Elon Musk sudah punya rencana ya masukin chip ke otak manusia. Coba lihat. Di TikTok kemarin saya lihat di beberapa negara di Eropa sudah ada yang masukin chip ke tangannya. Dalam aktivitas ekonomi sudah bisa, bayar listrik, bayar air, satu masuk chip, masukin ke tangan di sini. Ya, kalau kita tidak peka dengan zaman yang teknologi canggih ini, ya Bapak Ibu dan saya, kita pasti tertinggal karena kita tidak berjaga-jaga. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, jangan kaget kalau dengar deru perang. Murid-murid Yesus tanya, bagaimana? Bila mana nanti anak manusia datang? Anak manusia akan datang, tanda-tandanya apa? Deru perang. Makanya ada satu hamba Tuhan berkhotbah di YouTube tentang perang Iran dengan Israel. Itu bisa memicu perang dunia ketiga. Hati-hati loh. Makanya nonton berita jangan drama Korea terus. Ya supaya Bapak Ibu dan saya peka melihat tanda-tandanya. Tuh lihat tuh. Ya masalah ekonomi sekarang orang hidup sulit. Bencana alam. Ya kan? Goncangan di mana-mana, tsunami, gempa bumi, gunung meletus. Jangan kaget karena Tuhan sudah kasih tahu tanda-tandanya tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Nanti kalau Yesus datang kedua kali, dunia sedang chaos Bapak Ibu. Dan Tuhan akan datang menjadi hakim yang adil. Ya, nah, coba kita buka slide selanjutnya. Nah, hal-hal yang harus dipersiapkan apa? Yuk, hal-hal yang harus dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Yang pertama adalah jangan tidur. Ayo bangun, yang tidur, bangun. Ada tadi yang, asuh begini, aduh. Duh Pak Pendeta, mohon maaf, saya tidur di gereja. Kenapa Bu? Kalau tidur di gereja itu damai Pak Pendeta. Apalagi nih gedung bagus, AC dingin. Di rumah kipas angin terus, ini belakang kerokan Pak Pendeta. Angin malam, angin duduk, angin malam, angin duduk. Ya itu lihat. Ya kan? Aduh Pak Pendeta, di rumah kaki, kepala, kaki tidak bisa tidur. Tapi waktu masuk betos, masuk pujian penyembahan, waduh rasa damai sukacita itu luar biasa. Apalagi ketika Pak Alek mengatakan kita buka Yohanes 14, itu ngantuknya luar biasa Pak Pendeta. Bilang aja males itu baca Alkitab. Ya kan? Jangan tidur. Dengan kata lain berarti kita nggak tidur. Secara fisik kita tidur, tetapi secara roh kita berjaga-jaga. Ya makanya mau perkuat jam doa kita. Perkuat. Ini Alkitab yang katakan berjaga-jaga dan berdoa. Perkuat pembacaan firman. Ya, latihan badani terbatas, tapi ibadah itu mengandung janji. Ya, jangan lagi balas ibadah, jangan lagi disuruh-suruh untuk ibadah. Untuk ibadah masa ribut suami istri, untuk ibadah masa ribut anak sama keluarga, sama orang tua. Ibadah loh ini, kita ketemu Tuhan. Pujian penyembahan, dengar firman. Kita diurapi, terima perjamuan kudus. Tapi masih banyak orang Kristen yang malas beribadah untuk hari Minggu. Apalagi kenaikan Tuhan Yesus. Ya, makanya lihat kan kalau Natalan, tahun baru, gereja full. Ya, saya orangnya hafal jemaat loh. Kalau kayak gini saya hafal nih. Saya kan udah mulai sebulan nih di Betos nih. Udah 2 bulan ya. Udah hafal jemaat-jemaat. Oh, yang ini. Nanti tahun malam Natal, ini orang dari mana ini ya? Ini orang dari mana ini ya? Wah, ini Kristen Nataru nih. Kristen Natal tahun baru Bapak Ibu. Ya kan Kristen pohon Natal. Pohon Natal atau Kristen pohon Natal. Kalau udah mulai Natal keluar dari gudang,
tahun baru, pohon Natal masukin lagi ke gudang. Nah itu dia orang Kristen. Orang Kristen pohon Natal, orang Kristen gudang Bapak Ibu. Jangan. Ya, semakin mendekati akhir zaman, jangan tidur roh kita. Terus dekat sama Tuhan. Ya, itu dia. Yang kedua apa? Bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita. Bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita. Tadi saya katakan, jaga pertobatannya. Jaga kekudusannya. Bapak-bapak jaga pertobatan. Jaga kekudusan. Jangan sampai ada orang ketiga dalam rumah tanggamu. Pak Alek, puji Tuhan Pak, perusahaan buka cabang, puji Tuhan. Nanti Pak Alek saya undang ngurapi cabang di Cirebon, di Bandung. Saya datang, kita urapin. Tapi satu pesan saya keras, keluar rumah tangga jangan buka cabang di mana-mana. Tuh lihat. Ya, cabang perusahaan boleh buka di mana-mana, tapi rumah tangga nggak boleh buka cabang. Satu untuk seumur hidup. Ya, bapak-bapak, di mana engkau melangkah, harus ingat, aku sudah punya istri. Oh, haleluya. Istriku Tuhan. Waktu sebelum menikah, pinggangnya 29. Sesudah menikah, 92 Tuhan. Tapi aku tetap sayang sama dia. Aku tetap cinta sama dia. Naunu. Ya, kalau pacaran kan indah ya. Ayo saya nge-gym bareng. Wah, iya kan, seret. Sewa PT patungan. Wah, supaya perutnya six pack ya. Yang laki dadanya bidang, yang cewek pinggangnya singset. Wah, setelah menikah, wah, nonton drama Korea, Indomie 2 mangkok Bapak Ibu ya kan. Ayo sayang nonton drama Korea barengan yuk. Iya. Saya berapa hari kemarin tuh ya, saya lagi mau masuk kamar, tiba-tiba istri saya bilang begini, aduh bang lapar bang. Aduh, saya bilang tahan, sabar. Ini kita jam 10, dikit lagi jam 5, tidur aja. Minum air putih anget, banyakin. Sabar sayang, sabar. Aduh bang, tapi kan aku belum makan dari siang. Oke, gua belum makan berarti, belum makan berarti lapar kan. Ya udah, dia pesan sate padang Bapak Ibu, sate padang. Bang, kamu mau sate padang enggak? Ya udah. Dia turun ke bawah, saya turun ke bawah, saya temenin dia akan makan. Roh penurut daging lemah Bapak Ibu. Jatuh juga kita makan nasi itu sate padang. Jatuh juga. Akhirnya saya sama istri bagi 2 itu sate padang Bapak Ibu. Ketawa-ketawa. Gagal kita punya diet Bapak Ibu. Gagal. Saya bilang kurang ajar nih sate padang nih. Ya kan, pencobaan. Pendeta Alexander Simanjuntak jatuh dalam pencobaan Bapak Ibu ya kan. Sate padang. Tuh lihat. Ya kan. Waktu bersama, waktu pacaran, waduh kurus bersama. Tapi waktu menikah gendut bersama Bapak Ibu. Tetap setia Pak, tetap setia. Walaupun dulu waktu pacaran istri pinggang 29, waktu nikah istri pinggang 92, tetap setia. Tetap setia. Ya, ibu-ibu tetap setia sama suami. Tetap setia sama suami. Walaupun dulu ketemu di gym perut suami six pack. Tapi sekarang kayak Gunung Putri Bapak Ibu ya kan. Aduh Tuhan, perut suami gua kayak Gunung Putri ini. Tapi tetap sayang. Tetap sayang sama suami. Walaupun di luar ada yang laki-laki tinggi besar six pack, jangan tergoda. Ya kan, jangan tergoda. Tetap yang Gunung Putri itu kesayangan kita. Iya, harus begitu. Harus setia. Itu dia, orang Kristen harus setia. Anak-anak muda, ya berapa kali saya ingatkan, hati-hati dengan pergaulan. Ya, hati-hati dengan lawan jenis. Aduh, ngeri. Ya, ada orang tua mengatakan, Pak Alek, anak saya udah tanya-tanya boleh pacaran atau tidak. Terus ibu bilang apa? Sebentar aku tanya dulu sama pendeta Alek. Bu, ngapain juga tanya ke saya Bu? Ibu kayak gak punya wibawa lah, saya bilang begitulah. Apa-apa tanya pendeta. Ibu kan orang tuanya, punya keputusan lah. Anak ibu umur berapa? Baru lulus kuliah, baru lulus SMA, mau kuliah semester 1. Bilang sama dia, jangan pacaran dulu. Ya, bayar uang kuliah mahal. Ya, 1 semester berapa? 1 SKS berapa? Sekolah dulu yang benar. Nanti kalau udah lulus jadi sarjana, kerja, udah punya uang, bolehlah membuka hatinya untuk lawan jenis. Sekarang orang, waduh, masih SMP, udah papa mama. Masih SMP, udah papa mama. SMA kalau Valentine candlelight dinner, happy Valentine dears, ya kan, gua yang baru SMA ini, ya kan, kuota aja masih minta bapaknya, bapak ibu, ya kan,
Iya, wah udah jemput ceweknya pakai mobil bapaknya. Candlelight dinner di mana? Di restoran yang mahal. Ceweknya bilang, kamu punya uang? Oh tenang, aku banyak uang. Padahal baru pinjol bapak ibu ya kan. Iya yang 2 bulan lumayan 8 juta ya kan. Demi ini namanya Valentine. Tuh lihat, masih SMA, udah Valentinean. Saya jarang Valentine sama istri, waduh jarang Valentinean. Dulu waktu saya ke Manado, saya ketemu istri kan, waduh saya salaman sama istri saya. Kenalan, dalam hati saya, kamu akan menjadi milikku. Wah, iya setengah doa setengah santet bapak ibu ya kan. Pendeta selalu menang. Iya, tanya istri saya. Saya bilang sama, wah ini siapa nih, cantik nih. Cuma kan kalau pendeta kan langsung kenalan dong, disangka kan, pendeta ganjen, bahaya bapak ibu. Jaga nama baik. Saya punya tim, Ngana tahu itu. Cewek itu siapa namanya? Oh tahu. DP nomor Ngana tahu. Tolong dibantu. Tim sukses tolong dibantu. Saya bilang. Biar kita bisa kenalan. Udah, dapat nomor handphone, kenalan ya udah. Ya kan? Saya ingin katakan anak-anak muda, otakmu jangan pacaran mulu. Belajar dulu. Ya, karena masuk dalam rumah tangga itu adalah kehidupan yang real. Kehidupan yang nyata. Ya kan? Tanya yang sudah berumah tangga, minum Panadol udah berapa kali? Tanya yang sudah berumah tangga, dulu waktu masih gadis, mana ada asam lambung? Waktu masih gadis sehat sempurna. Menikah 3 tahun, asam lambung terus. Ayo jujur-jujuran aja sama kita. Gini-gini nih pendeta pembimbingan pranikah ini. Iya, dulu waktu masih gadis, Pak, sehat, Pak. Waktu masih gadis tensi 120/80 Pak. Ini setelah menikah 170/100 Pak. Makan apa saya Pak? Oh, ya kan, Bu, gimana sama suami? Itu dia Pak. Itu yang bikin tensi saya naik Pak, katanya begitu. Nah itu dia. Ya dikiranya menikah gampang apa? Oh hati-hati. Ya kan yang senior pasti apa yang saya katakan pasti ngerti lah. Ya makanya anak muda ya jangan kita macam-macam hidupnya. Ya, persiapkan diri dengan baik ya. Jaga kesetiaan Bapak Ibu. Suami istri kalau setia, jaga rumah tangganya baik. Anak muda kalau setia sama Tuhan, jaga hidup baik. Pasti kedatangan Tuhan Yesus, dia pasti dimateraikan jadi warga sorga. Amin. Ya, dan yang ketiga apa? Yang C, yuk yang cepat saya. Yang C apa? Waspada akan ketamakan. Ya, waspada akan ketamakan. Jangan cinta uang. Ya, hati-hati. Cinta uang adalah akar dari kejahatan. Ya Pak, berarti kita nggak butuh uang. Tuhan tahu kita perlu uang. Tapi ikuti SOP-nya Tuhan, yaitu apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti akan ditambahkan. Ya, sehingga apa? Sehingga kita tidak hidup untuk uang, Bapak Ibu. Hidup kita untuk Tuhan. Kalau hidup untuk uang, berarti apa? Orang itu bisa nggak ke gereja karena uang. Orang itu bisa nggak berdoa karena uang. Orang itu bisa nggak baca Alkitab karena uang. Tapi kalau hidup kita untuk Tuhan, ibadah nggak usah disuruh-suruh, kita pasti ibadah. Kalau hidup kita untuk Tuhan, disuruh doa, nggak usah suruh doa berdoa, dia pasti berdoa. Kalau kita hidupnya untuk Tuhan, nggak usah disuruh baca Alkitab, orang itu pasti baca Alkitab. Makanya Tuhan mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya, Tuhan ngerti, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Makanya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti akan ditambahkan. Itu dia. Dan yang terakhir, persiapan kita kedatangan Tuhan Yesus. Yang terakhir, waspada terhadap ajaran sesat. Ya, waspada terhadap ajaran sesat. Hati-hati. Sekarang banyak ajaran-ajaran sesat yang mengatakan bahwa apa? Di luar Yesus ada keselamatan. Hati-hati. Jemaat Tiberias, kita sudah perkuat pondasi iman kita. Gembala sidang kita, mendiang Pendeta Dr. Rese Pariaji bersama Ibu Gembala. Ya, bertahun-tahun mendirikan gereja ini untuk menyerukan bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus. Ya, hati-hati. Ya, sekarang pengajaran-pengajaran sesat bukan hanya di medsos saja, bukan hanya di handphone, di TikTok, di Instagram, tapi apa? Pengajaran itu datang ke rumah, door to door. Hati-hati. Mendingan kalau siang-siang mau rumah dikunci, gerbang dikunci. Kalau bisa terbuka, mendingan sewa anjing bulldog Bapak Ibu di rumah. Grrr, grrr, grrr. Bisikin anjing bulldog kalau pengajar sesat. Gonggong. Shalom. Wah, pengajar sesat. Nah, udah. Kalau Pendeta Alex datang, Ya,
Bapak Ibu mungkin pengalaman Bapak Ibu pernah kan didatangin ke rumahnya ya. Dia bawa bulutin bagus, dia ngomong wah ngalur ngidur. Pas ngomong tentang Yesus nggak mau. Ya kan, apalagi ditanya Bapak gereja di mana? Tiberias. Dia minder langsung. Ya udah deh, ya salah orang Bapak Ibu ya kan, salah orang. Kita Tiberias hanya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah yang menjamin keselamatan kita jadi warga sorga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada sore hari ini. Kesimpulannya apa? Berjaga-jagalah karena kenaikannya Yesus akan kembali menjemput orang percaya yang hidup sesuai dengan firman-Nya. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus.